Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rio atas pembelajaran selama 1 semester ini. Di sini saya Sultan Ragivila ingin mempresentasikan Word dari matkul NLP dengan tema Question Answering. Pendahuluan untuk Question Answering, QA adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat memahami dan menjawab pertanyaan dalam bahasa alami. Lalu, apa itu question answering? Definisinya, sistem QA dirancang untuk memahami pertanyaan manusia, mencari informasi yang relevan, dan menghasilkan jawaban yang akurat dan ringkas. Tujuannya untuk apa? Tujuan utama QA adalah untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan efisien bagi pengguna, memungkinkan mereka mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dengan cepat dan mudah. Jenis sistem question answering ada satu, QA berbasis pengetahuan. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang terstruktur untuk mencari jawaban. Lalu ada QA berbasis teks. Sistem ini mengandalkan teks untuk menemukan jawaban menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami. Lalu ada QA berbasis multimedia. Sistem ini dapat memproses data multimedia seperti gambar, video, dan audio untuk menjawab pertanyaan. Lalu alat teknik untuk question answering. Satu, ada NLP, pemrosesan bahasa alami, digunakan untuk memahami bahasa alami, menganalisis pertanyaan, dan mengekstrak informasi kunci. Lalu kedua, ada ML atau Machine Learning, digunakan untuk melatih model QA dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memprediksi jawaban. Lalu tiga, ada grafik pengetahuan, digunakan untuk mempresentasikan informasi terstruktur dan membangun hubungan antar entitas. Contoh aplikasi question answering, satu, ada chatbot. QA digunakan untuk membangun chatbot yang dapat berinteraksi dengan manusia dan menjawab pertanyaan mereka. Lalu dua, ada asisten virtual. Sistem QA digunakan dalam asisten virtual seperti Siri dan Alexa untuk menjawab pertanyaan pengguna. Tiga, mesin pencari. QA meningkatkan kemampuan mesin pencari untuk memberikan jawaban yang lebih relevan dan akurat. 4. Alat edukasi. QA dapat digunakan dalam sistem pembelajaran untuk membantu siswa menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Algoritma untuk QA sendiri berbasis aturan, menggunakan aturan yang ditentukan sebelumnya untuk menganalisis pertanyaan dan mencari jawaban. 2. Algoritma berbasis pembelajaran. Mesin menggunakan data pelatihan untuk mempelajari pola dan hubungan dalam pertanyaan dan jawaban. 3. Algoritma berbasis jaringan saraf, menggunakan jaringan saraf untuk memproses informasi yang kompleks dan menemukan jawaban yang tepat. Lalu, tantangan dalam question answering. 1. Ketidakpastian. Beberapa pertanyaan memiliki jawaban yang ambigu atau tidak pasti. 2. Bahasa alami. Bahasa yang kompleks dan penuh dengan ambiguitas membuat pemrosesan pertanyaan menjadi sulit. Informasi tersirat. Sistem QA harus dapat memahami informasi tersirat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Skala. Jumlah informasi yang tersedia sangat besar, membuat pencarian jawaban akurat menjadi menantang. Lalu evaluasi sistem QA. 1. Akurasi, kemampuan sistem untuk memberikan jawaban yang benar. 2. Relevansi, seberapa baik jawaban sistem sesuai dengan pertanyaan. 3. Kejelasan, kualitas dan mudah dipahami jawaban sistem. Kemajuan terkini dalam question answering. 1. Ada model bahasa besar. Model bahasa besar seperti GPT-3 telah meningkatkan kemampuan sistem QA. Lalu ada pembelajaran berkelanjutan. Sistem QA sekarang dapat belajar dari data baru dan meningkatkan kinerja secara bertahap. Lalu ada QA multibahasa. Sistem QA ini mampu menjawab pertanyaan dalam berbagai bahasa. Lalu untuk tren dan arahan masa depan dalam QA. 1. Peningkatan personal sistem QA yang lebih personal dan dapat beradaptasi dengan preferensi pengguna. 2. Integrasi multimodal. Sistem QA yang dapat memproses data multimedia seperti gambar, video, dan audio. Lalu etika, memastikan sistem QA digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Di sini saya ingin mencontohkan sistem dari question answering pemrograman NLP. Nah, jadi di sini kita pertama tuh kayak nginput bacaan, lalu kita ingin bertanya apa. Nah, ketika di submit,
Maka terjawablah Abdullah bin Abdul Muthalib. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.